Halo semuanya, ketemu lagi bersama Ngidam Nonton. Gimana kabarnya? Makan? Udah? Tak lupa saya mendoakan kalian semua dan keluarga dalam keadaan sehat selalu ya, dan rezeki pun selalu lancar setiap hari. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Charlie's Farm. Sedikit bocoran, film ini menceritakan misteri pembunuhan sadis di pedalaman Australia. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita langsung mulai saja ya. Film diawali dengan scene memperlihatkan dua orang backpacker yang sedang terjebak di sebuah gedung. Kondisi tempat ini juga kelihatan sangat mencekam di mana sepertinya sedang terjadi sesuatu di sini. Baru saja film dimulai, tiba-tiba seorang pria ini langsung ditebas lehernya seketika itu juga. Sampai-sampai kepalanya putus tidak karuan. Tanpa terkecuali si wanita, dia juga pun dibantai tanpa ampun sama sekali. Baru saja nonton, saya sudah menebak film ini pasti berakhir bantai-bantaian. Kemudian setelah diperhatikan, ternyata di rumah ini dihuni oleh sepasang suami istri bernama Johnny dan Meredith. Mereka berdua ini adalah pasangan suami istri kanibal di tahun 1980-an, sekaligus psikopat brutal tanpa ampun jika ketemu mangsanya. Mereka ini ternyata juga sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Charlie. Kemudian terlihat juga di dalam rumahnya ada seorang wanita yang sudah diikat di atas tempat tidur. Ternyata, si wanita ini adalah salah satu rekan dari kedua backpacker yang sudah tewas secara mengenaskan sebelumnya. Lebih ngerinya lagi, daging kedua orang ini ternyata sudah dikonsumsi sebagai lauk sehari-hari. Saya pastikan si wanita ini pun akan mengalami hal yang sama seperti kedua rekannya, di mana dia pasti akan tewas juga disembelih dan dagingnya akan disimpan ke dalam kulkas sebagai stok makanan. Sebelum melakukan penyembelihan, Charlie disuruh orang tuanya pergi ke belakang rumahnya untuk memberi makan ternak mereka. Ya, sudah tentu, ternak ini pun diberi makan sisa-sisa daging manusia. Kemudian, beberapa setelahnya, Meredith dan Johnny mendengar ada kerumunan massa di depan rumah mereka. Tanpa bertele-tele, si Johnny langsung mengambil bedilnya dan menghampiri kerumunan warga itu. Mereka ini sengaja berkumpul karena banyak mendapat laporan bahwa banyak backpacker yang hilang di daerah sekitar situ. Bukan itu saja, masyarakat juga mencurigai mereka karena bau busuk yang menyengat di sekitar rumah mereka. Namun tiba-tiba, kepala Johnny langsung ditembak oleh seorang kakek-kakek sehingga ia tewas seketika itu juga. Meredith yang melihat ini langsung melarikan diri untuk bersembunyi di belakang rumahnya. Tidak ingin kehilangan jejak, para warga pun langsung mengejar Meredith yang berusaha kabur. Sementara sebagian dari mereka berpencar untuk menggeledah setiap ruangan yang ada. Benar saja, terlihat di sebuah kamar di mana seorang wanita sudah tewas di atas tempat tidur dalam keadaan sudah dimutilasi. Bukan itu saja, bahkan isi jeroannya juga sudah diambil oleh Johnny dan Meredith untuk dijadikan stok makanan. Sedangkan Charlie baru saja selesai memberi makan ternak di belakang. Meredith langsung menghampirinya untuk menyelamatkannya. Kemudian, ia disembunyikan oleh ibunya di dalam gudang peralatan milik keluarganya, dengan tujuan supaya Charlie tetap hidup dan selamat dari amukan warga setempat. Sampai di sini, akhirnya Meredith sudah tidak bisa lagi menghindar dari kerumunan massa, sehingga ia pun harus tewas menjadi bulan-bulanan warga. Sementara itu, Charlie hanya bisa melihat ibunya dari kejauhan sambil menatap dengan geram. Singkat cerita, 20 tahun kemudian kita diperlihatkan dengan sekelompok remaja yang lagi berada di kolam renang. Yang ini bernama Mike, cowok berbaju putih bernama Jason, dan cewek yang lagi berenang bernama Natasha. Kebetulan hari ini mereka sedang libur panjang dan merasa sangat bosan di rumah. Kemudian Jason menawari mereka pergi ke satu tempat untuk mencari suasana baru. Namun,
ia sendiri masih belum tahu di mana tempat yang pas buat mereka untuk berlibur. Di tengah-tengah kebingungan itu, ternyata Mike mengetahui banyak tempat menarik yang bisa mereka kunjungi. Tapi, dengan satu syarat, dia tidak mau hanya sendiri saja menemani Natasha dan Jason. Sudah paham akan hal itu, akhirnya Natasha sengaja mengajak salah satu temannya yang bernama Melanie untuk ikut bersama. Mendengar hal itu, akhirnya Mike juga tertarik untuk ikut pergi karena dia akan ditemani oleh Melanie. Setelah itu, Mike memiliki ide untuk mengajak mereka pergi ke suatu tempat yang bernama Charlie's Farm. Dia mengatakan kepada Jason bahwa dia sering mendengar hal yang menarik mengenai Charlie's Farm. Karena mendengar cerita si Mike, akhirnya dia pun merasa tertarik dan setuju untuk pergi ke sana. Kemudian Natasha sudah menelpon Melanie dan mereka akan bertemu besok pagi. Pagi ini terlihat mereka sudah berkumpul dan bersiap-siap untuk berangkat. Tak ada yang terlihat janggal saat itu. Sepertinya semuanya akan berjalan sesuai rencana. Hanya saja, hingga detik ini Jason dan Mike belum memberitahu nama tempat yang akan mereka kunjungi. Namun sedikit bocoran, Jason mengatakan bahwa mereka akan pergi ke suatu daerah pedalaman terpencil di mana di sana sudah tidak ada lagi sinyal maupun telepon sama sekali. Alright, let's do this. Sementara itu, di tengah perjalanan mereka kelihatan sangat menikmati suasana. Mereka pun berjalan hanya mengandalkan informasi warga setempat. Dikarenakan lokasi Charlie's Farm yang sangat terpencil dan kurangnya pengetahuan Jason mengenai tempat itu. Akhirnya mereka memutuskan singgah di sebuah kafe untuk rehat sejenak. Sambil beristirahat, Mike sengaja menanyakan banyak hal mengenai Charlie's Farm kepada orang yang ada di kafe itu. Kebetulan ia juga menanya seorang kakek-kakek yang bernama Blue. Kakek Blue mengatakan bahwa ia sempat tinggal di daerah sekitar Charlie's Farm di mana dia mengetahui banyak hal mengenai tempat itu. Kemudian ia juga menyarankan agar Mike dan rekan-rekan mengurungkan niat untuk ke sana, apalagi hanya sekadar untuk liburan. Tapi emang karena para anak muda susah untuk dibilangin, mereka malah ngotot tetap pergi tanpa basa-basi. Sampai di sini akhirnya mereka pun harus kemalaman di tengah perjalanan dan memutuskan membangun sebuah tenda untuk tempat peristirahatan. Akhirnya Mike mengatakan kepada Natasha dan Melanie bahwa mereka akan pergi ke Charlie's Farm, yang mana tempat itu sangat terkenal pada tahun 80-an, bahkan sangat berbahaya bagi para backpacker. Lalu Natasha bertanya kenapa tempat ini tidak dibasmi saja oleh polisi. Seketika itu juga Mike menjawab bahwa polisi saja sudah tidak berani lagi untuk menghampiri tempat itu. Esok paginya, mereka sudah terbangun dan bergegas menyiapkan diri untuk melanjutkan perjalanan. Dengan bantuan salah satu kerabat Natasha yang bernama Tony, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Namun sebenarnya Tony sudah mengingatkan bahkan melarang mereka untuk tidak pergi ke sana. Dikarenakan tempat itu sangatlah terpencil dan bahkan ada banyak kemungkinan buruk yang bisa saja menimpa mereka. Di tengah percakapan Natasha dan Tony, tiba-tiba komunikasi mereka malah putus-putus dikarenakan sinyal yang mulai di luar jangkauan. Kemudian, Jason tanpa bertele-tele langsung saja mengambil alih pembicaraan dan menanyakan arah menuju Charlie's Farm. Namun, Tony yang sebelumnya tidak ingin memberitahu akhirnya mengatakan juga arah menuju Charlie's Farm. Selain merupakan seorang juara tinju dunia, ternyata Tony ini juga salah satu anggota anak motor yang sangat berpengalaman dan banyak tahu rute-rute terpencil. Akhirnya tibalah mereka di depan pintu gerbang Charlie's Farm. Di saat yang bersamaan, Mike yang sudah tidak tahan lagi malah pipis di sembarang tempat. Kelihatannya pintu pagar itu sudah digembok di berbagai sisi. Akhirnya mereka memutuskan melompati pagar agar bisa lewat. Setelah melewati pagar, mereka mengira bahwa mereka telah sampai di Charlie's Farm. Namun mereka harus berjalan lebih jauh lagi untuk bisa tiba di Charlie's Farm.
Sampai pada akhirnya mereka tiba di suatu lokasi di mana tempat itu juga telah ditutupi pagar. Tanpa merasa ragu, Jason langsung melopati pagar itu, di mana ternyata di depannya juga telah terlihat sebuah rumah yang sepertinya sudah lama tak dihuni. Mereka pun tertarik dengan rumah itu dan memutuskan untuk menginap di sana malam ini. Terlihat kondisi rumah ini sudah sangat tua dan tak terurus lagi. Mereka mengira tidak pernah ada seorang pun datang ke sini. Di saat yang bersamaan, Mike yang sudah tidak tahan lagi malah pipis di sembarang tempat. Kemudian, Natasha dan Mike sengaja melihat-lihat di sebuah ruangan di mana ia mendapatkan sebuah boneka yang sudah kumal dan berdebu tidak karuan. Tapi kelihatannya Melanie malah menyukai boneka itu, kemudian ia mengambil dan memasukkannya ke dalam tas. Kemudian di malam harinya, kelihatan Jason sedang menggoreng 4 potong sosis, di mana ini sudah saatnya makan malam bagi mereka dengan bekal yang sudah mereka bawa dari rumah. Kemudian setelah makan malam, akhirnya waktunya tidur bagi mereka. Di tengah malam, Melanie terbangun dari tidurnya, tiba-tiba melihat seorang pria yang bertubuh sangat besar. Tapi karena malam itu ia terlalu ngantuk, akhirnya ia menghiraukannya dan tidur lagi. Namun ternyata pria itu terlihat menghampirinya. Keesokan paginya mereka diperlihatkan oleh kedatangan 2 orang backpacker yang juga sedang berlibur di sini. Dengan begini, mereka merasa semakin tenang karena ditambah kehadiran 2 orang tersebut. Pria brewok ini bernama Gordon dan kekasihnya bernama Alisa. Di saat yang bersamaan, Melanie sedang mencari-cari bonekanya yang tiba-tiba hilang seketika itu. Kemudian setelah sarapan dan dirasa tenaga mereka sudah cukup, pagi ini mereka berencana akan menjelajahi lokasi sekitar tempat itu. Tentu saja hal ini membuat Mike merasa sangat senang, ya di mana dia akan punya banyak waktu bersama Melanie. Sementara itu, Jason, Natasha, Gordon, dan Alisa akan berjalan bersama menjelajahi tempat itu. Namun setelah 2 jam berjalan, mereka tidak mendapati satu apapun yang membuat mereka tertarik sama sekali. Hal ini sangat membosankan bagi Jason sehingga ia dan Natasha sengaja memisahkan diri dari yang lain. Sementara Mike dan Melanie, mereka malah menemukan sebuah lubang yang berbau busuk, tapi mereka menghiraukan itu dan melanjutkan perjalanan sesuai rencana semula. Setelah beberapa menit berjalan, mereka masuk ke dalam hutan dan menemukan sebuah danau di sana. Sementara itu, Tony yang berada di rumah merasa cemas dengan keberadaan Natasha dan kawan-kawan. Ia pun memutuskan untuk menyusul mereka semua hari ini. Di tempat lain, Gordon dan Alisa menemukan sebuah gudang. Di sisi lain, Jason dan Natasha menemukan sebuah rumah yang menarik perhatian mereka. Sementara Gordon dan Melissa masih melihat-lihat di sekitar gudang, barangkali ada yang bisa ditemukan. Kemudian mereka masuk ke dalam gudang, di mana mereka melihat sebuah traktor dan tempat tidur yang mana sepertinya tempat ini ada penghuninya. Menyadari hal itu, Gordon dan Alisa memutuskan untuk pergi dari sana buru-buru. Namun tiba-tiba, kepalanya ditebas seketika itu juga oleh seorang yang berbadan sangat besar.